Bab 1629. Karena diriku bersalah kepada Tracy Smith 2 tahun lalu. Jadi mulai hari ini, aku akan memberikan setengah dari penghasilan harianku kepada Tracy sebagai kompensasi. Aku tidak akan pernah mengingkari kata-kataku dan menyangkalnya. Kalau tidak, aku akan mati dengan tragis. Ini seperti perjanjian pembayaran utang anak SD. Tulisan yang miring-miring. Ini adalah surat perjanjian yang ditulis oleh Tracy saat itu. Di bawahnya ada tanggal dan tanda tangannya, serta sidik jari Daniel. Dan sidik jari itu dibuat oleh Tracy dengan menggigit jari Daniel dan menekannya dengan darahnya. Saat menulis surat perjanjian pembayaran utang ini, Tracy saat itu masih bermarga Smith. Dia mengira Daniel adalah seorang gigolo di bar Kaisar. Jadi dia memaksanya menggunakan uang yang dia hasilkan dari pelayanan yang dia berikan untuk melunasi utangnya. Sekarang Tracy melihat perjanjian itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa di dalam perjanjian ini tidak dituliskan pekerjaan Daniel. Juga tidak ditetapkan pendapatan apa. Terlebih lagi, meski keduanya waktu itu sepakat batas waktu perjanjian adalah 3 bulan. Tapi di dalam perjanjian tersebut tidak dituliskan batas waktu ini. Dengan kata lain, menurut perjanjian ini, Daniel masih harus memberikan setengah dari pendapatan hariannya kepada Tracy sejak hari penandatanganan kontrak sebagai kompensasi. Mungkinkah ini yang dimaksud Daniel? Tracy merasa sangat bersemangat dan segera menelepon pengacara Joy. Nona, ini, Naomi masih tidak mengerti apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, panggilan pun terhubung. Tracy segera bertanya, apa surat perjanjian yang ditandatangani langsung dan dibubuhi sidik jari sah secara hukum? Menurut praktik pada umumnya, harus melewati pemeriksaan dan peninjauan. Tapi jika ada surat keterangan tambahan, maka tidak perlu melewati pemeriksaan dan peninjauan lagi. Pengacara Joy menjawab dengan sangat profesional. Seharusnya tidak ada surat keterangan tambahan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan? Tracy lanjut bertanya. Kenapa tidak ada surat keterangan tambahan? Pengacara Joy tiba-tiba berkata, surat keterangannya selalu ada di tempatku. Apa? Tracy tertegun. Rapat dewan dimulai jam 3. Sekarang sudah jam 2:20. Anda harus segera bersiap dan berangkat. Pengacara Joy berkata sambil tersenyum. Saya akan menunggu Anda di kantor. Mendengar kata-kata ini, Tracy tiba-tiba tersadarkan. Ternyata dari awal Daniel telah meninggalkan jalan untuknya. Daniel takut setelah dia pergi, akan ada banyak orang jahat yang datang untuk merebut hartanya. Bahkan walaupun ia sudah memindahkan semua asetnya untuk Tracy, dia masih tidak bisa mencegah berbagai tindak kejahatan yang akan muncul. Jadi, dia meninggalkan jalan lain. Surat perjanjian pelunasan utang yang awalnya hanya candaan, hanya dibuat sendiri tanpa memiliki efek hukum. Tapi disertai dengan surat pernyataan yang ditulis langsung oleh pengacara, akan menjadi efektif. Tapi, ini hanya bisa dikeluarkan pada saat-saat kritis. Jadi, Daniel memilih 2 orang yang tidak mencolok, Bibi Riana dan pengacara Joy untuk menjaganya secara terpisah. Seberapa hebatnya Samuel, dia juga tidak akan terpikirkan di tangan kedua orang itu masih ada kartu AS terakhir. Tracy merasa sangat senang. Segera menyimpan surat perjanjian itu dengan baik dan memerintahkan Naomi untuk bersiap-siap. Lalu bergegas kembali ke kamar untuk mandi dan berganti pakaian. Kemudian berangkat ke kantor Skywell. Naomi awalnya ingin membawa lebih banyak orang. Tetapi Tracy justru menyuruh orang-orang itu tetap di rumah. Dia khawatir Samuel akan melakukan sesuatu lagi terhadap anak-anak. Akan sangat berbahaya. Jadi kali ini keluar, Tracy hanya membawa Naomi dan Anne. Di tengah jalan, ponsel Tracy berdering lagi. Direktur Tony menanyakan situasinya. Dia hanya menjawab, aku sedang dalam perjalanan ke sana. Kamu ingin datang? Apa sudah punya persiapan? Direktur Tony khawatir. Aku datang. Sudah pasti ada persiapan. Tracy berkata, tapi aku khawatir mereka akan menghalangiku. Tidak membiarkanku naik. Serahkan ini padaku. Direktur Tony segera berkata, sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan. Aku masih memiliki sedikit otoritas ini. Baguslah. Sampai ketemu nanti. Baik, setelah menutup telepon, Tracy berpikir sejenak dan mengirim pesan ke Dr. Heidi. Bagaimana situasi di tempat Anda?
Sepertinya aku harus meminta cuti beberapa hari lagi. Dr. Heidi menghela napas dan berkata dengan suara rendah, Nona Friska, kamu ingin datang? Apa sudah punya persiapan? Direktur Tony khawatir. Aku datang. Sudah pasti ada persiapan. Tracy berkata. Tapi aku khawatir mereka akan menghalangiku. Tidak membiarkanku naik. Serahkan ini padaku. Direktur Tony segera berkata. Sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan. Aku masih memiliki sedikit otoritas ini. Baguslah. Sampai ketemu nanti. Baik, setelah menutup telepon, Tracy berpikir sejenak dan mengirim pesan ke Dr. Heidi. Bagaimana situasi di tempat Anda? Sepertinya aku harus meminta cuti beberapa hari lagi. Dr. Heidi menghela napas dan berkata dengan suara rendah, Nona Friska. Bab 1631. Tracy terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Tapi dilihat dari situasi Friska saat ini, masalah pernikahan pasti akan ditunda untuk sementara waktu. Ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi kita. Ternyata begitu. Naomi menghela napas lega. Terjadi sesuatu pada Friska. Dia seharusnya menyalahkan ayahnya dan Billy. Kenapa menyalahkan Nona? Nona tidak perlu merasa bersalah. Rasa bersalah pasti ada. Tapi aku sudah melakukan yang terbaik. Tracy mengerutkan kening dan menatap jam tangannya. Lebih cepat lagi mengemudinya. Waktunya sudah tidak sempat. Baik, Naomi dengan cepat menambah kecepatan mobilnya. Pada pukul 3:05, mereka akhirnya sampai di bawah gedung kantor Skywell. Seperti yang sudah diperkirakan, sekelompok pengawal menghentikan Tracy. Direktur Tony ingin turun menemuinya, tetapi ditahan oleh orang-orang dari keluarga Amberson. Dia sama sekali tidak bisa meninggalkan ruang rapat. Tracy baru saja ingin memimpin orang untuk menerobos masuk. Saat itu, Lily, Hartono dan yang lainnya datang bersama Sanjaya. Ada 8 pengawal yang tegap di belakang mereka. Semuanya adalah pengawal Daniel dulu. Selanjutnya, penjaga keamanan Skywell tidak berani menghentikannya lagi. Sekelompok orang mengawal Tracy dan Sanjaya masuk ke dalam gedung dan memasuki lift. Tracy segera bertanya, Paman Sanjaya, bagaimana Anda bisa keluar? Thomas mengutus orang untuk menyelinap ke Villa Taman Oriental dan membawaku keluar secara diam-diam. Lalu Lily membawa orang untuk menjemputku. Sanjaya merasa sangat emosi. Bajingan itu berpura-pura menjadi Tuan Daniel. Mengusirmu keluar dari keluarga Wollens. Menculik anak dan bekerja sama dengan orang luar untuk merebut harta keluarga Wollens. Membuat grup Wollens menjadi kacau. Benar-benar gila. Tidak ada gunanya memarahinya sekarang. Tracy mengerutkan kening dan berkata, Billy akan menjadikan Samuel sebagai dewan direksi grup Wollens. Hal ini harus dihentikan. Kalau tidak, kelak akan ada masalah besar. Intinya sekarang adalah membuktikan bahwa orang itu bukanlah Tuan Daniel, tetapi Billy. Sanjaya berkata, selama bisa membuktikan hal ini, dia tidak akan memiliki kuasa untuk mengambil keputusan. Sulit, Tracy tersenyum pahit. Tuan besar sudah tidak ada. Keluarga Wollens tidak memiliki anggota keluarga yang lain. Kerabat jauh tidak dapat membuktikan apapun. Tes DNA anak-anak. Semua orang mengira mereka bukan anak kandung Daniel. Jadi bagaimana kita membuktikan hal ini? Mungkin bisa dibuktikan dengan hal lain. Lily mengingatkan, proyek yang dulu diurus oleh Tuan Daniel, juga pengetahuan yang dimiliki beliau. Dia tidak akan mengerti hal-hal itu. Sebelum terjadi sesuatu padanya, Daniel sedang menderita penyakit serius. Dia bisa beralasan dirinya sakit, sehingga mempengaruhi otaknya. Jadi dia tidak ingat apa-apa. Tracy membayangkan hasil dari metode ini. Lalu, semua orang sangat cemas. Sekarang hanya ada satu cara. Tracy mengerutkan kening. Meskipun ini bukan solusi yang baik, tapi dapat mengembalikan beberapa kerugian. Juga menunda sedikit waktu. Apa? Sanjaya bertanya dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, pintu lift terbuka. Tracy keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nona Tracy, pengacara Joy sudah menunggunya. Bagi Billy, dia hanyalah karakter kecil yang tidak mencolok. Tidak ada yang memperhatikannya. Karena itu, tidak ada yang menghalanginya. Pengacara Joy, Tracy bergegas mendekat. Bagaimana dengan surat pernyataan itu? Di sini, pengacara Joy menyerahkan sebuah amplop padanya.
Tracy membukanya dan melihat bahwa itu memang surat pernyataan yang ditulis sendiri oleh Daniel. Ringkas dan langsung pada intinya. Kurang lebih isinya adalah karena berhutang pada Tracy Smith, jadi 2 tahun yang lalu dia pernah menandatangani perjanjian pembayaran utang dengannya. Sejak tanggal penandatanganan perjanjian, 50% dari semua pendapatan atas namanya akan diberikan kepada Tracy tanpa syarat. Pada perjanjian itu juga dilampirkan sertifikat identitas dan surat notarisnya. Melihat perjanjian ini, mata Tracy langsung memerah. Pada saat ini, suasana hatinya campur aduk, rumit dan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak pernah menyangka bahwa candaan dan lelucon pada saat itu, kini malah menjadi penyelamat hidupnya. Setiap janji yang dikatakan Daniel padanya, termasuk lelucon ini, telah terpenuhi sepenuhnya. Bab 1632. Tracy dan Daniel telah mengalami banyak pasang surut selama bertahun-tahun. Keduanya juga pernah memiliki banyak kecurigaan dan pertengkaran. Kebencian juga kesalahpahaman. Tapi apapun yang terjadi, setiap kali sesuatu terjadi pada Tracy, Daniel akan melindunginya seperti seorang malaikat pelindung. Bahkan di akhir hidupnya, dia masih memikirkan segala cara untuk menyiapkan jalan baginya. Mengatur lapisan demi lapisan pelindung untuknya, mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Meski dia tidak ada di sisinya, cintanya tetap seperti sepasang sayap yang kuat, melindunginya dari angin dan hujan. Presdir Daniel menyerahkan ini padaku sebelum terjadi sesuatu padanya. Dia bilang tunggu Anda sendiri yang mencariku, baru boleh aku keluarkan. Pengacara Joy menjelaskan, sebenarnya, sebelumnya aku melihat Anda sangat cemas dan berpikir untuk mengingatkan Anda, tapi khawatir akan ketahuan orang luar, jadi aku tahan sampai sekarang. Tidak apa-apa, sekarang adalah momen yang terbaik. Tracy memegang 2 amplop, meluruskan pinggangnya, dan berjalan menuju ruang rapat. Pengacara Joy dan Naomi mengikuti Tracy. Lily mendorong kursi roda Sanjaya mengikuti dari belakang. Hartono dan sekelompok pengawal mengawalnya di belakang. Sekelompok orang terlihat percaya diri, membawa keyakinan pasti menang. Ketika pengawal Billy melihat mereka datang, mereka buru-buru melangkah maju untuk mencegat. Hartono dan yang lainnya tidak sungkan, langsung mendorong orang-orang itu menjauh dan menghadapi mereka secara langsung. Kedua belah pihak berdebat tanpa henti di depan pintu ruang rapat. Perkelahian kelihatannya akan segera dimulai. Saat ini, Winnie membuka pintu ruang rapat dari dalam. Ketika para dewan direksi melihat Tracy membawa sekelompok orang masuk, mereka awalnya terkejut sesaat. Lalu mereka melihat Sanjaya dan buru-buru mengerumuni mereka. Paman Sanjaya, Anda akhirnya datang juga. Paman Sanjaya, Presdir Daniel ingin Samuel bergabung dengan dewan direksi. Tolong nasihati beliau. Paman Sanjaya, Anda harus menangani masalah ini. Semua orang menaruh harapan pada Sanjaya. Sanjaya tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Tracy, menunggunya berbicara. Orang-orang itu langsung mengerti. Orang yang akan memimpin keseluruhan situasi hari ini bukanlah Sanjaya, tapi Tracy. Segera ada seseorang berkata, Nona Tracy, tolong bujuk Presdir Daniel. Benar, Nona Tracy. Bagaimana bisa membiarkan seseorang yang bermarga Amberson bergabung dengan Dewan Direksi Grup Wollens? Presdir Daniel sedang linglung. Mendengar kata-kata ini, dalam hati Tracy merasa rumit. Saat terjadi sesuatu pada Daniel, dia mengambil alih sebagai presdir. Semua orang meragukannya. Untuk menghilangkan kekhawatiran mereka, dia membuat 3 jaminan. Meminta pengacara Joy untuk mencatatnya. Dan dibuatkan menjadi perjanjian. Meminta seluruh pemegang saham untuk bersaksi bersama. Dia mematuhi semua perjanjian dengan serius. Tapi sekarang, Daniel telah mengundang orang luar ke dalam dewan direksi. Terlebih ini adalah Samuel Amberson yang karakternya bermasalah. Mereka jelas tidak bersedia. Tapi karena tertekan oleh aura intimidasi Daniel, mereka tidak berani berkata apa-apa. Hanya sekarang, setelah membandingkan keduanya, semua orang baru menyadari ketulusan dan usaha Tracy. Paman Sanjaya, yang paling berlebihan adalah Cody. Dia mendekat sambil hampir menangis. Dirinya mengeluh dengan penuh emosi. Tolong katakan sesuatu pada Presdir Daniel. Dia tidak tahu terkena hipnotis apa oleh keluarga Amberson.
Mau menggantikan orang sendiri. Sekarang bahkan mau membiarkan Samuel bergabung dalam Dewan Direksi. Dengan begini, kelak grup Wollens bukannya akan menjadi milik keluarga Amberson. Bagaimana bisa? Sekarang kamu baru tahu situasinya genting. Sanjaya memelototinya dengan marah. Saat itu Tracy mengabdikan dirinya untuk melindungi grup Wollens. Tapi kamu terus mempersulitnya bahkan membantu orang luar menekannya. Aku tidak. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Lebih baik kita urus masalah utama. Tracy melirik kerumunan orang, mengerutkan kening dan bertanya, Direktur Tony di mana? Direktur Tony tadi dibuat emosi oleh Presdir. Sekarang sedang istirahat di ruang medis. Winnie berkata dengan mata merah. Presdir Daniel dan Tuan Amberson, juga tim pengacara mereka sedang mendiskusikan urusan bisnis di ruang istirahat. Baru selesai berkata, pintu ruang tunggu kecil dalam ruang rapat terbuka. Billy dan Samuel keluar dengan bangga. Bab 1633. Hartono melihat Billy. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya dengan heran. Dan berkata dengan gugup, sial, benar-benar mirip. Kalau tidak mirip, bagaimana bisa menakuti begitu banyak orang? Lily mengerutkan kening. Billy dan Samuel keluar. Semua orang mundur. Para dewan direksi memandang mereka berdua dengan rasa takut dan tidak tenang. Tapi kedua orang ini malah terlihat seperti seorang pemenang, memandang Tracy dan mencibir. Billy langsung bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Tracy melihat dirinya yang tidak tahu malu. Hatinya merasa sangat kesal. Tapi dia tetap tenang dan berkata langsung, aku rasa, rapat dewan hari ini perlu diadakan kembali. Aku tidak setuju orang luar bergabung dengan dewan direksi. Cih, Samuel tertawa terbahak-bahak, seolah mendengar lelucon yang sangat lucu. Kamu tidak setuju? Apa kamu punya hak untuk tidak setuju? Billy memandangnya dengan mengejek. Bisnis, saham dan aset kekayaanmu telah aku ambil kembali. Sekarang kamu tidak memiliki hak untuk berbicara di grup Wollens ataupun grup Skywell. Secara pribadi, kita telah bercerai. Kamu tidak berhak ikut campur dalam urusanku. Mendengar kata-kata ini, semua dewan direksi berkeringat dingin. Semua orang memandang Tracy, bertanya-tanya bagaimana dia akan melawan. Benarkah? Tracy tersenyum, melirik tim pengacara di belakang Samuel, dan berkata kepada pengacara Joy, panggil tim pengacara kita kemari. Mari kita hitung utang bersama. Hitung utang? Utang apa? Billy mengerutkan kening. Samuel juga menyipitkan matanya. Tidak tahu trik apa yang dimiliki Tracy. Baik, Nona Tracy. Pengacara Joy segera memanggilnya. Meskipun perjanjian ini sederhana dan jelas, pengacara Joy dapat menanganinya sendiri. Tetapi keluarga Amberson memiliki tim pengacara. Jadi akan lebih baik jika mereka memanggil lebih banyak orang. Melihat Tracy punya cara menghadapinya, semua orang tidak bisa menahan kegembiraan. Semua orang menantikannya, menunggunya bertindak menghadapi Samuel. Samuel mengedipkan mata pada Billy. Billy segera mengeluarkan perintah. Tracy Moore, kamu bukan orang dari keluarga Wollens. Kamu tidak berhak menghadiri rapat dewan, silakan keluar. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat. Antar tamu. Baik, beberapa pengawal segera maju hendak mengusir Tracy. Tapi Lily, Hartono dan pengawal lainnya segera melindunginya. Apa yang kalian lakukan? Kalian mau memberontak? Billy menggunakan identitas Daniel, berteriak dengan marah. Pengawal-pengawal itu sedikit takut, karena Billy memiliki wajah dan suara yang sama dengan Daniel. Auranya juga cukup menakutkan. Kamu ini takut karena berbuat salah. Saat ini, Sanjaya akhirnya berbicara. Dia menatap Billy dengan dingin dan berkata dengan marah. Tracy mengatakan bahwa dia ingin menghitung utang. Maka hitunglah di depan semua orang. Kamu kenapa begitu panik? Paman Sanjaya, Billy mengerutkan kening dengan tidak senang. Aku sudah bilang, Anda sakit. Seharusnya tinggal di rumah dan istirahat dengan baik. Anda sudah tua. Kenapa datang ke sini untuk ikut campur? Sebelum Tuan Besar meninggal, dia menyerahkan keluarga Wollens padaku. Beliau memintaku untuk menjaga keluarga ini. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sanjaya berteriak dengan penuh emosi. Sejak berdirinya grup Wollens, semua dewan direksi adalah pendiri awal yang mengikuti Tuan Besar.
Sekarang kamu ingin membiarkan orang luar bergabung. Apa kamu sudah bertanya pendapat mereka? Itu benar, Cody menjawab dengan suara rendah. Billy meliriknya. Cody segera menundukkan kepala dan menutup mulutnya. Tidak berani bernapas. Aku adalah pemimpin grup Wollens. Aku berbuat demikian karena punya alasan tersendiri. Billy malas berbicara dengan mereka. Paman Sanjaya, lebih baik Anda tidak perlu khawatir. Saat dia berbicara, dia memerintahkan pengawal antar Paman Sanjaya kembali untuk beristirahat. Baik, beberapa pengawal melangkah maju untuk mendorong kursi roda Sanjaya. Siapa yang berani? Kata Tracy dengan tegas. Kamu tidak berhak memberi perintah di sini. Billy mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Cepat pergi. Karena aku adalah pemegang saham terbesar kedua grup Wollens. Tracy berkata dengan dingin. Oh, tidak. Bahkan mungkin sahamku lebih banyak daripada sahammu. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.